Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, kita juga harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden, Nomor 39, Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah desa menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing, sehingga peran desa sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Hal ini karena desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Data statistik yang dikumpulkan di tingkat desa seharusnya selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan literasi statistik pemerintah desa dalam rangka menjadikan mereka sebagai subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat desa. Badan Pusat Statistik, BPS, sebagai leading sektor dalam pengembangan statistik, berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada satuan kerja perangkat daerah, termasuk hingga tingkat desa, melalui Sistem Statistik Nasional, SSN, yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, dilaksanakan suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan dan komprehensif, yaitu program pembinaan statistik sektoral Desa Cinta Statistik, Desa Cantik. Pada tahun 2024, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pembinaan Desa Cantik di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan. Pembinaan diawali dengan koordinasi awal antara BPS, Diskominfo, dan aparat Desa Loa Duri Ilir pada tanggal 8 Agustus 2024. Dalam koordinasinya, pihak desa diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan data desa dan menunjuk agen statistik desa yang nantinya akan berperan aktif dalam kegiatan Desa Cantik. Pada program Desa Cantik 2024 ini dilakukan pencanangan terhadap Desa Cantik Loa Duri Ilir yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memberikan secara simbolis piagam dukungan Bupati Kutai Kartanegara terhadap program Desa Cantik Loa Duri Ilir. Kegiatan pencanangan dilakukan sekaligus dengan sosialisasi Desa Cantik oleh Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan terhadap 3 agen statistik Desa Loa Duri Ilir, yaitu Muhammad Husin, Mulyadi Wijaya, dan Nur Huda. Di kesempatan lain dalam kunjungan kerjanya di Desa Loa Duri Ilir, Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan secara langsung dukungannya terhadap program Desa Cantik Loa Duri Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didamansa, Bupati Kutai Kartanegara, sedang berada di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan. Saya sampaikan apresiasi terima kasih pada Kepala Desa Loa Duri Ilir beserta jajaran dan juga Kantor Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan program Cantik, Desa Cantik. Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Beliau berharap Desa Cantik Loa Duri Ilir bisa masuk 10 besar desa cantik terbaik se-Indonesia mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga berhasil dan masuk 10 besar nasional. Amin. Desa Loa Duri Ilir, Desa Cinta Statistik. Tidak hanya itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Kutai Kartanegara turut mendukung secara penuh pelaksanaan Desa Cantik Loa Duri Ilir. Beliau berharap agar kedepannya Desa Cantik tidak hanya diterapkan di Desa Loa Duri Ilir saja, tetapi juga seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solusin Esos MT, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya sangat mendukung adanya program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan kita berkelanjutan sampai sekarang. Kepala Desa Loa Duri Ilir pun menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada BPS dan Diskominfo
yang telah menunjuk Desa Loa Duri Ilir sebagai target program Desa Cantik tahun 2024. Beliau sangat bersyukur dengan adanya program Desa Cantik Loa Duri Ilir ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya data dan statistik, serta proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik. Kami sampaikan terima kasih pada tim BPS Kabupaten, kemudian kemarin ada Diskominfo, termasuk rekan-rekan yang ada di desa, teman-teman perangkat, sekdes dan yang lainnya, bahwa apa yang kita kerjakan selama ini dengan perbaikan data mulai dari SDGs dan seterusnya, ternyata setelah ada BPS ini kan melihat bahwa data kami mungkin lebih baik untuk diikutkan di Desa Cantik. Sehingga dengan adanya kegiatan Desa Cantik ini kami terbantu, wawasan juga bertambah, dan sistem pendataannya ternyata kan kita bisa rangkul semua data dalam satu data dalam bentuk statistik. Itu yang sangat menguntungkan lah buat desa. Dalam pembinaan Desa Cantik Loa Duri Ilir, BPS selaku pembina Desa Cantik melakukan 4 kali pembinaan, 4 kali koordinasi, dan 2 kali pendampingan kepada agen statistik Desa Loa Duri Ilir. Pembinaan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan memberikan literasi statistik dan pengetahuan mengenai tahapan Generic Statistical Business Process Model atau GSBPM dan rekomendasi statistik disingkat Romantik. Tidak hanya itu, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pembina Desa Cantik juga memberikan materi mengenai metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel. Pada pembinaan kedua, tanggal 5 September 2024, pembina Desa Cantik memberikan pemahaman yang lebih detail terkait tahapan GSBPM, serta memberikan pelatihan pengolahan data, analisis data, dan penyusunan instrumen pendataan. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2024, dilaksanakan pembinaan ketiga dengan membahas tentang domain statistik sektoral, yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem statistik nasional SSN. Disampaikan juga tentang pengelolaan data desa, pengembangan data desa, dan pemanfaatan data desa. Pada pembinaan keempat, tanggal 30 September 2024, dilaksanakan penyampaian hasil pembinaan Desa Cantik Loa Duri Ilir oleh agen statistik kepada aparat Desa Loa Duri Ilir, serta evaluasi pembinaan Desa Cantik oleh pembina Desa Cantik BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat 27 output yang dihasilkan selama pembinaan Desa Cantik Loa Duri Ilir ini, antara lain, Surat Keputusan Kepala Desa Loa Duri Ilir tentang pembentukan tim pelaksana program Desa Cantik dan agen statistik Loa Duri Ilir, identifikasi kebutuhan data desa, serta SOP terkait permintaan data di Desa Loa Duri Ilir. Dalam rangka pelaksanaan registrasi data dasar keluarga di Desa Loa Duri Ilir, kegiatan pembinaan Desa Cantik ini juga menghasilkan SOP, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan publikasi data terkait pelaksanaan registrasi data dasar keluarga. Tidak hanya itu, dengan didampingi BPS, Desa Loa Duri Ilir juga menghasilkan buku pedoman dan kuesioner registrasi data dasar keluarga berupa kuesioner cetak dan kuesioner online, serta metadata statistik berupa metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Selain itu, dihasilkan juga beberapa publikasi hasil pembinaan Desa Cantik berupa buku monografi Desa Loa Duri Ilir semester 1 tahun 2024, profil Desa Loa Duri Ilir tahun 2024, dan publikasi Loa Duri Ilir dalam angka tahun 2024, serta beberapa infografis data Desa Loa Duri Ilir. Selain itu, beberapa output pelaksanaan Desa Cantik lainnya, yaitu website Desa Loa Duri Ilir. Data Desa Loa Duri Ilir tersedia dalam bentuk hard file maupun soft file, dan dapat diunduh melalui website Desa Loa Duri Ilir, data Desa Loa Duri Ilir yang sudah konsisten di beberapa media, kemampuan agen statistik dalam mengolah data, perangkat Desa Loa Duri Ilir yang sudah memiliki literasi statistik serta pemahaman terkait GSBPM, dilaksanakannya listing e-commerce di Desa Loa Duri Ilir dalam rangka pilot project persiapan menuju sensus ekonomi 2026, serta podcast desa yang secara berkala akan membahas tentang statistik dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat Desa Loa Duri Ilir.
Selain itu, dihasilkan juga laporan keberlanjutan Desa Cantik Kabupaten Kutai Kartanegara, laporan akhir pembinaan Desa Cantik tahun 2024 beserta video laporan akhirnya, dan video pendataan data dasar keluarga dan e-commerce. Sebagai bentuk keberlanjutan pembinaan Desa Cantik, dilakukan 2 kali pendampingan pada tanggal 2 dan 7 Oktober 2024. Pendampingan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan registrasi data dasar keluarga dan listing e-commerce di Desa Loaduri Ilir dalam rangka pemutakhiran data penduduk sekaligus pilot proyek persiapan menuju sensus ekonomi 2026 di Desa Loaduri Ilir. Dalam pendampingannya, agen statistik juga melakukan penilaian mandiri hasil pembinaan Desa Cantik dengan didampingi oleh pembina Desa Cantik BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan upload bukti dukung LKE pembinaan Desa Cantik. Selain itu, pendampingan juga dilaksanakan dalam pendataan lapangan kegiatan registrasi data dasar keluarga dan e-commerce oleh petugas pendataan lapangan, yaitu Ketua RT setempat. Dalam pendataan ini, dilaksanakan juga pemeriksaan lapangan oleh pengawas lapangan, yaitu agen statistik. Pemeriksaan lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa pendataan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dalam pembinaan Desa Cantik 2024, BPS Kukar tidak hanya fokus kepada Desa Loaduri Ilir yang menjadi target pembinaan Desa Cantik tahun ini, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target pembinaan Desa Cantik tahun 2022. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan di 5 desa atau kelurahan, antara lain Kelurahan Maluhu pada tanggal 19 Agustus 2024, Desa Pela pada tanggal 22 Agustus 2024, Desa Loajanan Ulu pada tanggal 23 Agustus 2024, Kelurahan Jawa pada tanggal 26 Agustus 2024, dan Desa Sungai Payang pada tanggal 27 Agustus 2024. Dalam Monef yang dilaksanakan, BPS bersama Diskominfo sebagai wali data kembali melakukan koordinasi terkait kendala dan permasalahan aparat desa dalam melakukan pengumpulan data yang mereka lakukan. Selain itu, BPS sebagai pembina data juga membantu dan mengarahkan pihak desa mengenai cara penyajian data yang menarik. Dalam hal ini, BPS membantu agen statistik desa untuk menyajikan data yang dimiliki dalam bentuk infografis yang nantinya dapat ditampilkan di website dan di kantor desa. Desa Cantik Loaduri Ilir, transformasi data desa menuju Indonesia Emas.